Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal SNBT atau soal SNBP untuk tahun 2025 tentang penalaran matematika. Tiap ujian pasti keluar. Part 1 soal sesuai FR 2024. Nomor 1. Tabel berikut menunjukkan konsumsi daya listrik yang dibutuhkan untuk peralatan listrik dan waktu pemakaian peralatan listrik tersebut di pabrik dan kantor PTX pada per Maret sampai dengan Juli. Pabrik itu pemakaiannya 200 jam. Kemudian April 240, Mei 400, Juni 450, Juli 600. Kalau kantor per jam 400 pada bulan Maret, April 400, Mei 600, Juni 550 dan Juli 400. Daya harganya itu adalah 225, kemudian April 200 per kilowatt ya, Mei-nya 200, Juni 150 dan Juli 175. Berdasarkan data dalam tabel tersebut, pada bulan apa PTX memakai daya listrik paling besar di pabrik? Apakah bulan Maret, bulan B, bulan April, C bulan Mei, D bulan Juni, dan E bulan Juli? Kita jawab, banyaknya konsumsi daya adalah jumlah waktu di pabrik kali daya listrik yang tersedia ya. Harga daya listrik yang tersedia. Berarti banyaknya konsumsi daya pada bulan Maret untuk di pabrik itu adalah 200 kali 225. 200 jam kali 225 ya per kilowatt, itu sama dengan 45.000. Kemudian banyaknya konsumsi daya pada bulan April adalah 240 kali 200 sama dengan 448.000. Kemudian banyaknya konsumsi daya pada bulan Mei itu adalah 400 kali 200 sama dengan 80.000. Kemudian banyaknya konsumsi pada bulan Juni adalah 450 kali 150 sama dengan 67.500. Dan terakhir adalah bulan Juli sama dengan 600 kali 175. Jadi kuncinya 2 kali 2-nya 4 ya. Kemudian 2 kali 2 masih 4. 4 kali 2 8. 4 kali 4 5 ya. Kali 15. Nah, itu adalah 67-an ya. Jadi dari angka sebetulnya 6 kali 1 bisa lebih 100 ya. 60 kali 170. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. 107 itu sudah lebih 100. Jadi yang terbesar itu konsumsi yang ada adalah pada bulan Juli. Supaya kuncinya tadi itu seperti tadi, kita lihat kepalanya 22, 22, 42, 41 setengah, 45 dengan 15, 60 dengan 117, itu hasilnya lebih ya. Makanya kita lihat perkalian kayaknya kira-kira yang lebih ini adalah ya 6 kali 17, 60 kali 17, 45 kali 15 kan jelas 17 lebih tinggi ya, dengan ini lebih tinggi 60-nya, 60-nya. Jadi hasilnya yang bisa kita tebak itu pada bulan Juli dengan menggunakan perkalian ujung-ujungnya ya, dari pertamanya. Nah, sedangkan ini langsung 200 kali 25 sesuai dengan data yang ada ya. Langsung kita kali bisa juga hasilnya dapat. Kalau kita mau tebak-tebakan, kita lihat saja ujung depan 20 dengan 22, 24 dengan 20, kemudian 40 dengan 20, 45 dengan 15, 60 dengan 17. Nah, kita kira-kira yang tertinggi itu adalah yang jelasnya 60 dengan 17 ya. Nah, jadi jawabannya benar adalah pada bulan Juli. Kemudian selanjutnya nomor kedua, komposisi banyaknya campuran tepung terigu dan gula untuk membuat kue kering yang dengan perbandingan 5:3. Jika 40 gram campuran cukup untuk membuat 10 buah kue, banyaknya tepung terigu yang dibuat untuk membuat 25 buah kue adalah, jadi untuk membuat 25 buah kue adalah, pertama kita lihat banyaknya campuran satu kue adalah 40 gram per 10 kue, berarti 4 gram untuk satu kue ya. Jumlah buku campuran itu adalah 4 gram untuk satu kue. Kemudian banyaknya campuran untuk 25 kue itu dibutuhkan adalah 4 gram dikali 25 atau sama dengan 100 gram campuran. Komposisi 5:3 artinya 5 bagian terigu dan 3 bagian gula. Nah, jika kita
Jumlahkan ini ya, jika ada 8 bagian campuran, maka ada 5 bagian terigu dengan 3 bagian gula yang dicampur menjadi 8 bagian. Sehingga banyaknya bagian terigu dari 100 gram campuran adalah. Nah, itu artinya kalau 5 tambah 3 8, dari 8 itu sudah dicampur berarti ada 8 campuran. Nah, berarti kalau bentuk campuran itu ada di perbandingan dalam campuran itu 5 berbanding 3, jadi 8 campuran itu berarti 5 terigunya, 3 gulanya. Nah, sama dengan 8, ya, 8 campuran. Ya, jadi kalau misalnya yang lain 2 banding 1, misalnya 2 banding 1, berarti dalam 3 bagian ada 2 terigu, 1 gula. Misalnya seperti itu. Tapi ini akan ada 5, 3, berarti dijumlahkan 5 tambah 3, mudahnya seperti itu ya. 5 tambah 3, 8, berarti 8 itu ada 5 bagian terigu dan ada 3 bagian gula yang dicampur menjadi 8 adonan ya, begitu. Jadi ada 8 bagian campuran, maka 5 bagian terigu dan 3 bagian gula dicampur menjadi 8 bagian, sehingga banyak bagian terigu dari 100 gram campuran adalah, berarti kita cari persentase, berarti 5 dibagi 8 dikali 100 gram. Hasilnya adalah 500 per 8 sama dengan 62,5 gram terigu. Jadi jawaban yang cocok adalah bagian B, 62,5 gram terigu. Kemudian yang ketiga, seorang penjual minuman racikan menjual 1 gelas es teh seharga 10.000 sebanyak 300.000 gelas es teh terjual dalam 1 bulan ya. Berarti per harinya itu ada 3.000 ya, 3.000 gelas teh per harinya. Setelah dianalisis, penjual teh menyadari bahwa setiap penurunan harga sebanyak 500 ia dapat menjual 30.000 lebih banyak. Suka dengan videonya? Like dong. Gelas dalam 1 bulan. Jadi jika harga teh es teh diturunkan jadi 10.000 ke 9.000, maka penjual mengalami peningkatan pendapatan sebesar A lebih dari 15%, B sama dengan 8%, C sama dengan 7%, D kurang dari 15%, dan E sama dengan 17%. Kita jawab. Penjualannya adalah 10.000 kali 300.000 sama dengan 3 miliar ya. Setelah kita kurangi penjualannya turun 500, berarti 10.000 dikurangi 500 di sini. Karena dia bertambah 30.000, berarti 300.000 tambah 30.000. Jelas ya? 10.000. Jadi setiap berkurang 500 bertambah 30.000. Di sini katakan setiap penurunan es harga 500 mendapat 30.000 lebih banyak ya. Jadi ini untuk harga turun 500, berarti 9.500 kali 330.000 sama dengan 3 miliar 135.000 untuk turun 500. Nah, sekarang di sini dikatakan jika harga es turun dari 10.000 ke 9.000, berarti turunnya 1.000 tuh, berarti 2 kali 500. Maka penjualan turun 1.000, artinya 10.000 dikurang 2 kali 500 dikali dengan 300.000 ditambah 2 kali 30.000. Jadi setiap pengurangan 500, maka bertambah pesanannya 30.000. Berarti kita kali 10.000 dikurang 1.000 kali 300.000 tambah 60.000. Atau 9.000 dikali 360.000 sama dengan 3 miliar 240 juta. Nah, di sini kita dapatkan banyaknya yang laku ya. ST-nya ya laku 3 miliar 240 juta. Nah, selanjutnya kita lihat peningkatannya. Peningkatannya itu diambil dari persentasenya adalah 3 miliar 240 juta dikurang 3 miliar per 3 miliar kali 100. Akhirnya menjadi 240 juta per 3 miliar kali 100. Hasilnya adalah 8%. Maka hasilnya adalah sama dengan 8%, itu ada jawaban B. Sama dengan 8%. Jawabannya adalah B, sama dengan 8%. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Tantangan dalam hidup bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk tumbuh. Jangan pernah takut gagal, karena setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Teruslah berusaha, percaya pada kemampuan diri, dan jadikan setiap langkah sebagai jalan menuju kesuksesan. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.